itu tenda kayaknya ada yang kayak apa ya, kan gua tidur jadi kan ada 6 orang, 2 tenda gua cowok, 1 tenda perempuan. Nah jadi posisi tenda itu gimana ya, ada padapan lah, itunya ada padapan. Nah gua jam 12 malam, sekitaran jam 12 malam itu gua buka tenda, niatnya mau kencing keluar. Sembarang udah gua buka tenda, barang mau keluar nih, gua mau keluar tenda, gua di situ lihat pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rudi Ega. Semoga yang selalu nonton channel Misteri Banten ini kalian diberikan kesehatan, kelancaran, dan rezeki, dan selalu dihindarkan dari segala bahaya dan musibah. Oke guys, kali ini gua akan coba mendatangkan seorang narasumber, yaitu Bang Iwan. Bang Iwan ini seorang pendaki gunung. Kejadian-kejadian mistis apa sajakah yang dialami Bang Iwan? Kita akan coba mengulik dan kita akan coba menggali informasi dari Bang Iwan. Oke, langsung aja kita datangkan Bang Iwan. Datang di channel Misteri Banten ya. Oke guys, ini gue coba mau bertanya kepada siapa? Bang Iwan. Bang Iwan. Kali ini gue ingin bertanya sama Bang Iwan karena Bang Iwan ini seorang hiking ya. Beliau pengalaman di dunia hiking. Nah, gue pengen tahu nih, mungkin di setiap hiking itu pasti ada kejadian yang mistis banget, ataupun larangan dalam hiking. Nah, makanya sahabat Misteri Banten nih, gue coba mau nanya langsung ke Bang Iwan ini. Bang, nah pengalaman apa sih yang Bang Iwan itu ya mungkin alami dalam setiap perjalanan menuju tempat yang Abang tuju untuk hiking itu, ataupun kejadian-kejadian yang sudah Abang pernah alami di tempat tersebut. Ya. Jadi begini Bang, ada satu pengalaman saya ya, yang pas mendaki gunung itu bersama satu perempuan. Jadi kita itu bertim itu ada sekitaran 6 orang, 1 perempuan. Nah pas kita udah sampai base camp, kita briefing dulu, baca doa dan segala macam. Nah kita berangkat itu dari base camp ke pos 1 jam berapa ya? Jam 8, sekitar jam 8 malam tuh. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Iya, jam 8 pagi. Kita jam 8 pagi sampai pos 1 aman-aman aja. Kita istirahat dulu selama beberapa menit. Setelah itu kita berjalan lagi, hiking lagi. Nah, di pas ada kejanggalan itu di pos 2. Oh itu. Di pos 2 itu kita salahnya lupa nanya si ceweknya. Emang ada hal apa dari si cewek itu? Jadi satu dari hal si cewek itu, satu ya karena mens kita lupa nanya, karena di dalam hiking itu kita ada larangan namanya mens, buang sembarangan pembalut itu. Nah, apa sih yang namanya itu, setelah kita pos 2, nah mau ke pos 3 itu kita sekitaran jaraknya ke pos 3 ya 30 menit Jaraknya itu ya? Ya, jarak dari pos 2 ke pos 3 ya. Dari pos 3 itu kan pos 3 sampai Pelawangan, nah di situ udah ada kejanggalan. Jadi kejanggalan itu semacam si cewek itu yang tadi yang lagi mens, dia bilang ke saya pribadi, katanya buang pembalut sembarangan. Oh, jadi kejadian ketika si cewek terjadi di pos 3 itu? Iya. Tapi kejanggalannya udah di pos 2 itu? Iya, udah kejanggalan. Nah setelah si cewek itu membuang pembalut itu, di situ kita kan udah mulai hiking lagi ya, dari pos 3 ke Pelawangan. Nah udah bikin tenda segala macem, kita udah sampai surken.
Nah dia bilang di situ, bilang ke saya sendiri pribadi, terus bilangnya gini, bang, gua tadi mens buang pembalut di pos 3. Maksudnya buang pembalutnya itu di mana gitu? Di pos 3 ya kan di Sembarangan atau emang Iya. di tempat sampah? sembarangan. Oh, sembarangan. Jadi dia itu bilangnya ke gue itu dia plastik hitam terus dia buang ke semak-semak. Oh, biasanya kan kalau si cewek biasanya nih, Iya. kalau cewek biasanya kan dibersihin dulu tuh. Iya. Emang itu enggak, waktu itu enggak. Enggak. Jadi benar-benar langsung dibungkus plastik Terus langsung dia dibuang. buang. Oh. Jadi penjelasan itu di situ. Jadi itu termasuk salah satu larangan daripada untuk hiking itu ya? Iya. Enggak, satu larangan itu. Nah pas udah sampai bangun tenda udah segala macam, udah masak kita ya, kayak biasa-biasa udah masak, udah tidur. Pas jam 12 malam, nah itu tenda kayaknya ada yang kayak apa ya, kan gua tidur jadi kan ada 6 orang, Ya. 2 tenda gua cowok, 1 tenda perempuan. Nah jadi posisi tenda itu gimana ya, ada pernah Oh, ada apa? itunya ada padapan. Nah gua jam 12 malam, sekitaran jam 12 malam itu gua buka tenda, niatnya mau kencing luar. Sebarang udah gua bawa ke buka tenda, barang mau keluar gua mau keluar tenda, gua di situ lihat pocong. Itu real ya? Iya, pocong. Lu sendiri? Iya, gua sendiri ya. Terus selain lu yang ngeliat, ada nggak orang lain juga yang ngeliat itu? Nggak ada. Posisinya itu anak-anak udah tidur. Jadi di tempat tempat yang mobil hiking itu, berarti tempat-tempat itu termasuk tempat sangkar gitu Iya. ya? Jadi gini bang, setiap gunung itu pasti ada angker atau kisah-kisahnya lah gitu ya. Ada mistisnya gitu. Iya, ada bisnisnya ya. Jadi banyak juga yang abang alamin lo gitu Iya, ya. lumayan. Jadi itu kita lanjut ya. Nah. Kita lanjut, gue lihat pocong. Nah, gue di situ kayak baca-baca. Setelah gue udah masuk ke tenda, udah kencing segala macem, gue masuk tenda. Nah, sekitaran jam 1-an si cewek nangis. Kenapa tuh nangisnya? Gua buka tenda lagi, gua keluar, gua tanya, kenapa? Enggak, katanya tadi lihat ini apa sih, lihat kuntilanak terbang. Emang enggak? Nanti emang kenapa? Emang dari mana lihat kuntilanak terbang? Nah dia kan nggak izin dulu ke gua keluar tenda, gua nggak izin dulu ke gua. Nah kenapa nggak izin dulu ke gua? Gua bilang gitu ke dia. Ya dia kan gimana sih, udah kebelat gitu ya. Udah kebelat, jadi dia ngeliat, dia nangis, gua pun shock. Ya kenapa nangis? Gua tanya ke dia, ya gitu, lihat kuntilanak terbang. Setelah itu udah pagi, sekira jam apa ya, kita mau summit nih, bangun jam 5 subuh. Kita mau summit sekitaran jam 5 subuh. Nah di posisinya itu jadi cowok, cewek, cowok. Nah, itu teman gua berdua di depan, si cewek di tengah, teman gua di belakang si cewek, gua di paling belakang. Setelah udah summit sekitaran 30 menitan perjalanan, gua kebelet kencing lagi. Jadi gua berhenti dulu, gua suruh lah anak-anak itu naik duluan gitu gua. Udah naik duluan. Nah, setelah itu kan ada 2 jalur bang ya, ada 2 jalur ya, ada jalur kiri ke kanan. Nah, gua nanya dulu ke anak-anak gua mau lewat jalur kanan sebelum gua tuh kencing. Terus kata anak-anak jalur kanan. Gua selesai udah kencing, terus gua melanjutkan perjalanan, gua ambil sebelah kanan dong. Ya karena anak-anak itu bilangnya sebelah kanan. Setelah gua perjalanan lewat sebelah kanan itu udah berapa ya, 30 menitan. Jadi itu udah 1 jam ya, 30 menit. Nah 1 jam itu gua ketemu lah kakek-kakek. Ketemu kakek-kakek Manusia atau manusia. Ya apa sih, jam berapa ya,
tadi tuh sekitar jam 2 ya, jam 2 jam 6-an. Jam 6-an dia keluar dari hutan, mikul kayu bakar. Nah, gua kan kalau naik gunung ya kita sapa-sapaan lah ya. Katanya, kayak dari mana? Habis ambil kayu bakar, katanya. Nah, gua ngobrol dulu di situ. Gua tanya lagi, asalnya dari mana? Saya orang di sini mas, katanya. Ini ke atas dari kayu bakar buat istri saya dan di bawah. Bilangnya begitu. Gua setelah itu gua berbincang, gua dikasih lah namanya yang plastik hitam. Plastik hitam gua dikasih nih singkong rebus katanya, singkong rebus. Nah, jadi kan buat summit enak lah buat ganjel. Ya buat ganjel. Gua hargai lah, makan sedikit, gua hargai makan sudah. Nah, setelah itu gua ngobrol-ngobrol sama si kakek. Nah, gua kan berangkat nanya umur. Emangnya umurnya berapa? Dia jawab umurnya 121 tahun. 121 tahun? Iya. Umur si kakek itu? Iya. Tapi masih nyari kayu bakar dan masih sehat kondisi? Masih sehat, nggak bongkok, nggak, dia masih sehat. Umur 121 tahun ya? Iya. Nah, gua kan emang suka laki itu suka ngerokok ya? Iya, suka ngerokok. Gua rokok dulu 1 batang, dia nawarin rokok. Mas, enakan rokok yang kayak gini. Rokok tembakau. Yang tau nggak sih yang jadi dia bukan bungkusan kayak jual warung ya? Iya, bukan, dia itu ngasih rokok tembakau yang kita harus linting dulu. Yang harus linting dulu buat sendiri. Iya, karena gua menghargai pemberian si kakek. Gua matiin rokok gua linting, gua bakar tuh. Dia juga sama juga linting, tapi dia mau dibakar tuh dikasih minyak. Mas, enakan kayak gini nih, dikasih minyak. Tujuannya apa ya? Kata dia enak kayak gitu, enakan kayak gitu, enak pakai minyak. Dan kan gua tuh kemenyan itu jangan kan ngisep mentangnya, apa sih menciumnya aja, gimana gitu ya? Kalau di atas gunung itu, menciumnya gitu ya. Setelah udah nggak kerasa, waktu udah 35 menit, gue ingat banget 35 menit, gue izin pamit ke si kakek. Saya bilang, kek, saya mau izin pamit karena teman saya udah di atas. Kata saya, beda, ya itu pasti singkongnya nanti dimakan aja di sana, tapi jangan lupa dibawa pulang lagi. Pasti apa nih bang? Ya nanti kita ada tahap-tahapnya, nanti bawa pulang lagi, bawa ke bawah. Nah, gue udah pamitan, jadi gue udah pasti si kakek itu ke bawah, gue ke atas. Jadi jalan itu bungkuk-bungkukan gini, bungkuk-bungkukan. Gue lihat, nengok masih ada si kakek, masih ada, memang masih ada itu kakek-kakek. Yang enggak apa sih, yang enggak yang bikin gue ganjil itu, gue udah jalan sekitar 15 menit. Nah, gue ketemu temen gue satu orang si cewek. Gue nanya dong, yang lain kemana? Ditinggal. Gue ditinggal. Kata dia, udah ke gue ditinggal sama anak-anak. Emang kenapa? Gue sakit, badan udah lemes. Udah, gini aja, mending lu ikut gue ke atas, kita ke anak-anak, nanti anak-anak biar gue yang ngomelin, kayak gitu. Nah, setelah udah jalan 20 menitan, mau sampai puncak tuh, ada sebuah warung, kita istirahat dulu, berdorang, ada sebuah warung, istirahat dulu, ya minum air, pesan gorengan, kayak gitulah. Itu ada gunung tertinggi, daerah Jawa, lupa gua, daerah Jawa bukan gunung tertinggi, ya pasti warung tertinggi. Nah, gua itu udah minum segala macam, gua jalan lagi. Nah, si cewek itu pamit ke WC. Si cewek itu teman gua, si cewek itu yang tadi lu temuin itu. Iya, si cewek itu pamit ke WC. Nah, gua itu kenapa apa sih? Gua anehnya itu, gua herannya itu, gua jalan aja. Jadi ngelupain si cewek itu. Terus Gua udah jalan, udah sampai puncak. Nah, tiba-tiba gua udah sampai puncak, si cewek itu ada sama teman-teman gue yang berlima itu, yang berempat.
Oh gitu. Iya. Jadi mungkin si cewek ini atau mungkin si cewek ini malu kok ibarat tahu gimana? Iya. Jadi si cewek itu yang gua temuin itu ternyata enggak. Nah, gua refleks lah. Udah apa sih, udah teman-teman gue ya di atas ya. Gua nanya, lah kok ada di sini? Lah kok ada di sini? Sedangkan gue itu pas jalan itu gue sempat videoin foto, sempat kayak istirahat gue bikin vlog lah dikit-dikit, ya kan, kayak nah buat bikin SW, ya kan, bikin SW. Nah ada buktinya kata gue, lu sama gue tadi. Lu ngomong sama dia nih? Iya, kita udah cek. Kata dia? Nah apaan, kata dia kan, apaan gua sama anak-anak ini katanya. Gua udah sampai duluan, lu dari mana aja bang? Katanya. Lah elah, gua ada nih videonya, bukti. Ada, ditunjukin? Ada, gua tunjukin. Terus dia nggak tahu ya? Nah, pas gua mau tunjukin tuh handphone gua, yang video itu apa sih, ngeblank. Yang video itu ngeblank. Dan kan gua ingat nih satu lagi, foto. Kata gua, gua foto. Nah, yang foto gua itu ternyata. Jadi gua agak merinding ya. Iya, merinding juga gua. Gua agak merinding, sorry guys, gua agak merinding. Jadi waktu lu foto sama cewek yang lu tadinya kiranya temen lu itu, iya, ternyata pas waktu lu ketemu teman lu di atas, cewek itu lu tunjukin foto iya. itu, ternyata foto hasilnya Bocor. ya guys. Dia kan, gua tuh hampir cekcok sama si cewek itu. Lu apaan sih bang, nyambung gua sama kayak ginian. Nah, setelah itu ada temen gua satu, itu namanya pacar gua yang ya temen deket lah, temen deket gua. Kayak gua udah naik gunung sama dia bersama gitu. Ini, mak gua kok baru sampai, lu kan baru sampai, ya kan? Dia bilang gitu. Lah, emang gua kan ini apa sih? Nih, gua ketemu si kakek kata dia. Gua cerita itu sama dia dong berdua. Jadi si bocah-bocah gue ini, temen-temen gue ini nggak pada tahu. Jadi gue ngalamin apa? Gue cerita sama dia yang tadi itu ketemu kakek. Nah, gue buka tas sempang gue, tas kecil gue. Saya ini buktinya ada singkong rebus tadi. Kayak singkong rebus. Wah enak nih kata dia, buat ganjel. Buat ganjel. Udah, pokoknya udah tuh, udah mau turun. Tapi pas lu tunjuk itu bener singkong ya? Iya bener singkong. Masih bener-bener singkong kayak masih yang kayak panas itu, masih panas itu. Nggak berubah itu ya? Enggak. Nah pas udah turun tuh, gua itu kan sama temen gua itu yang satunya itu belakangan. Kata gua udah tahu ini jalannya duluan. Yang si berempat itu tiga cowok, satu cewek. Nah, udah sampai setengah perjalanan dia udah duluan, yang berempat itu gua berdua. Nah, kata gua mau pas pakai sempang gua, tas sempang gua kan otomatis masukin si singkong itu lagi ya, emang belum habis, gua masuk lagi, enaknya buat di tenda, kata gua, buat sambil ngopi. Gua masukin lagi ke sempang gua, anehnya di situ, kata gua, kok ini sempang ada bercak darahnya, anjir, itu nempel di baju gua, dan tembus di sempang, nempel baju gua begini, anjir banget juga. Terus sedangkan kalau positif ini ya apa sih pemikiran orang-orang Positive thinking lah ya, apa sih kita bawa soto ini kan gua nggak bawa ikan, gua bawa singkongnya rebus doang kan, singkong rebus. Hari itu gua bawa singkong rebus doang dari si kakek dari si kakek itu. Terus gua udah positif thinking aja, gua jalan lagi, gua buka lagi. Pas udah sampai tenda, gua buka di tenda gua kan tidur berdua, dia bertiga, satu cewek. Gua buka terus singkong, ternyata itu isinya tadinya saya masih baru banget. Barunya itu bukan baru apa sih, belum baru beli gitu ya, belum. Terus kalau emang itu berubah jadi soto itu, lu pas waktu ngasih ke teman lu itu singkong dimakan nggak? Dimakan. Singkong? Iya, singkong. Tapi bisa berubah jadi begitu? Ya karena kita nggak tahu ya. Nah emang kan tadi cerita pertama itu si cewek itu pembalut. Udah sampai gua apa sih? Dia juga sampai bilang marah sama gua, temen gua.
lu ngapain sih kasih sini ke gua, gila lu katanya. Ya kan nggak tahu bro, kan lu tahu kan di puncak itu singkong rebus ya kan. Nah, terus tuh kita udah nggak pikirin, gua kan ingat tuh sama si pesen si kakek itu, bawa pulang lagi mas, ya kan, bawa pulang lagi mas, bawa pulang lagi mas. Nah, gua simpen tuh. Udah itu siang, jam berapa ya, jam 12-an itu siang, kita nyampe tenda siang, habis summit terus sampai tenda siang. Terus udah lama nggak lama sampai tenda, sampai area camp, si cewek itu kesurupan lagi. Si cewek kesurupan, dia bilangnya dia mau bawa pulang ini si cewek. Gua nanya sama si ini, sama ya, gua nanya emang dia punya salah apa? Punya salah apa? Dia bawa kembali yang tadi tuh, bawa kembali yang tadi tuh. Gua lepek tuh, ini bukan pak. Iya mas, emang bawa pulang, soalnya itu tempat saya. Udah kata saya kan udah bawa pulang. Ya, kata saya yaudah saya bawa pulang, tapi maaf nih pak, keluar dulu dari tempat saya. Gitu pak. Nah mulai itu, gua sempat itu rame, tenda gua rame, soalnya kan banyak pendaki ya, banyak pendaki yang nggak bisa summit sama kakek gua, nah gua minta tolong lah sama yang di sebelah gua tuh, pendaki yang katanya bisa yang kayak gitu. Udah sembuh nih, tapi belum sembuh total. Gua si cewek tuh kasih minum dan segala macam, dia masih nyembuhin orang. Gua tanya, kamu tadi bawa kembali ke mana? Kan dia nanya balik, gua kan itu udah ditemuin katanya. Ditemuin yang ini, iya gitu. Udah pulang turun sampai pos 3. Nah saking penasarannya gua cari lagi pembalut itu yang dibuang si cewek gua itu. Gua cari lagi, nggak ada. Emang udah benar di tes gua. Itu kita alhamdulillahnya si cewek itu nggak sampai, kan kejadian banyak tuh yang sampai meninggal karena hal itu ya. Karena hal itu sangat utama. Terus larangan selain itu apa aja sih yang dilarang ketika kita hiking? Selain itu ya, ketika hiking itu kita larangannya bukan si cewek dong ya, untuk cowoknya nih ya, cowoknya kita kan mau hiking itu ke gunung itu, kita itu sebagai tamu ya, kita masih sebagai tamu sopan lah ya. Sebagai sopan, terus sopan, jaga etika ya. Yang ngomongnya pokoknya jaga etika udah kayak gitu, jaga etika seharusnya kamu. Dari apa yang gue simpulkan dari cerita Bang Iwan ini, sepertinya gue bisa menyimpulkan ya bahwa pada dasarnya kalau kita mau mendaki gunung atau hiking, kita tuh ya tadi jangan sampai buang sesuatu itu sembarangan ya. Apalagi seorang wanita yang masih perawan, terus airnya itu terus dibuang sembarangan ya. Kembali lagi berdasarkan cerita yang tadi Bang Iwan ceritakan bahwa si kakek itu nyuruh bawa pulang lagi ya, mungkin pada dasarnya benda itu jangan dibuang sembarangan ya, lebih baik dibawa lagi gitu. Makanya ya alhamdulillah si ceweknya juga ya sehat-sehat dan sehat. Ya oke, Bang Iwan terima kasih udah datang nih ke channel gue nih. Sama-sama. Oke guys, itu aja yang bisa gue ceritakan dari pengalaman Bang Iwan untuk pengalaman hikingnya. Terus saksikan terus di channel gue nih, di channel Misteri Banten 99. Semoga bermanfaat. Oke.